Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Andriani, NPM 1822010099, PSIK 6B. Di sini saya akan melakukan tindakan balut bidai sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan keterampilan untuk tindakan dalam PICES PHC 3. Tahap preinteraksi, verifikasi order, kemudian setelah itu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, kemudian mempersiapkan alat, ada kain mitela atau bisa menggunakan verban elastis, kemudian ada handscoon, kemudian ada alas atau bantalan, kemudian setelah itu ada kasa steril. Kemudian mencuci tangan 6 langkah, lalu masuk dalam tahap orientasi. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Vivi Andriani, bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya saya boleh tahu dengan adik siapa, usianya, kemudian alamatnya? Nesa, umurnya 16 tahun, alamat Pematang Pasir. Oke, Nesa, usia 16 tahun, alamatnya di Pematang Pasir. Jadi pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tindakan pembidaian. Tindakan pembidaian merupakan salah satu pertolongan pertama pada seseorang yang mengalami patah tulang. Nah, dari pembidaian ini adalah merupakan salah satu tindakan juga untuk pertolongan nyawa, kemudian juga menghindari supaya tidak berlanjut menjadi kondisi yang lebih buruk, kemudian juga mencegah supaya dapat pemulihan dengan cepat. Nah, tujuannya sendiri adalah mencegah supaya tidak terjadi pergeseran fragmen pada tulang, kemudian mengurangi rasa nyeri, menghindari trauma, dan juga mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami patah tulang. Nah, nanti di sini saya akan juga mengajarkan untuk relaksasi napas dalam sebagai tindakan untuk mengurangi rasa nyeri ketika nanti dilakukan proses pembidaian. Oke, silakan tarik nafas selama 4 detik, menutup mata, kemudian tarik nafas selama 4 detik, 1, 2, 3, 4, lalu tahan selama 2 detik, 1, 2, hembuskan melalui mulut selama 6 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baik, bisa seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk waktunya sekitar 15 menit. Nah, apakah ditanyakan? Tidak. Oke. Apakah sudah bisa kita mulai? Bisa. Kemudian menjaga privasi klien, kemudian mencuci tangan 6 langkah. Lalu masuk dalam tahap kerja. Kemudian menggunakan handscoon. Kemudian setelah itu kita bebaskan area yang dicurigai mengalami cedera. Kita lihat apakah ada luka terbuka atau tertutup, kemudian juga kita lihat bagian mana sih yang mengalami cedera atau patah tulang atau dislokasi. Nah, apabila mengalami patah tulang, biasanya di daerah tersebut mengalami odem atau pembengkakan. Kemudian juga kita lihat situ biasanya mengalami nyeri pada area tersebut dan juga ada krepitasi. Nah, di sini pasien mengalami dislokasi sendi pada bahu sebelah kanan. Kemudian setelah itu kita cek apakah ada luka terbuka atau tertutup tidak. Baik, kemudian kita pilih, kita posisikan pasien anatomis terlebih dahulu. Silahkan posisinya. Oke, kemudian setelah itu kita pilih pembidaian mana yang pas untuk pasien dengan kondisi dislokasi bahu pada bagian sebelah kanan. Nah, untuk kondisi pasien seperti ini, maka dapat menggunakan verban ransel verban. Nah, untuk tindakan ransel verban biasanya menggunakan perban elastis ataupun kain mitela. Dan tidak lupa ketika melakukan proses pemasangan untuk ransel verban, pada bagian bahu dan juga lipatan ketiak dipasang bantalan atau alas. Hal tersebut untuk menghindari supaya tidak terjadi gesekan pada saat pemasangan elastik perban ataupun dengan menggunakan kain mitela seperti ini. Baik, kita mulai untuk pemasangan perban ranselnya. Baik, untuk pemasangan ransel perban, yang pertama kita berikan terlebih dahulu bantalan pada bahu atas seperti ini. Kemudian kita pasang.
Kemudian kita arahkan ke bagian bahu sebelah kiri. Kita pasang juga bantalannya seperti ini. Kemudian setelah itu kita pasang bantalan juga pada bagian lipatan ketiak. Maaf, kalau bisa angkat ketiaknya sebelah kiri. Baik, seperti ini. Kemudian kita pasang. Kemudian pada bagian ketiak yang sebelah kanan juga. Kemudian kita pasang seperti ini. Kemudian kita buat simpul di belakang. Kemudian untuk mengikatnya disisakan panjang pada salah satu tali seperti ini. Kemudian kita kaitkan dengan bagian kain yang atas. Seperti ini. Bagaimana? Apakah terlalu kencang atau terlalu longgar? Tidak ya. Kita harus pastikan bahwa pembidaian yang kita lakukan tidak boleh terlalu kencang ataupun terlalu longgar. Kemudian kita ikat. Apabila menggunakan perban elastis, maka bisa digunakan peniti khusus ketika mengaitkannya. Kemudian kita perhatikan warna kulit di sekitar pembidaian. Apakah terdapat warna kebiruan atau tidak. Kemudian setelah itu kita cek untuk capillary refill time-nya apakah bagus atau tidak. Kemudian juga kita pulsasi arterinya. Baik, kemudian juga kita cek sensorinya apakah bisa dirasakan. Bisa, baik. Berarti tidak ada gangguan sirkulasi pada pasien ketika sudah dipasang bidai. Baik, Dek, nanti ketika 1 atau sampai 2 hari biasanya bagian bebatnya ini akan dirasa lebih kencang karena ada pembengkakan pada bagian jaringannya ya. Nah, apakah nyeri yang tadi dirasakan saat ini masih bisa dirasakan? Tidak ya, baik. Nanti ketika memang dirasakan ada nyeri yang tidak dapat dikontrol atau dirasa terlalu sakit banget, nanti bisa adik langsung ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat. Nah, apabila ternyata pada bagian jarinya tidak bisa digerakkan ataupun terjadi gangguan untuk merasakan sesuatu, silahkan ke pelayanan kesehatan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, untuk kegiatan selanjutnya saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait perawatan untuk bidai yang digunakan. Nah, untuk waktunya sekitar pukul 4 sore ya Dek ya. Oke, kalau begitu saya mohon pamit. Selamat beristirahat, semoga lekas sembuh. Membereskan alat, kemudian melepas handscoon, lalu mencuci tangan. Tahap dokumentasi hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 telah dilakukan balut bidai kepada pasien Nesa usia 16 tahun dan dapatkan hasil bahwa nyeri dirasa berkurang ketika sudah dilakukan pemasangan bidai. Kemudian pasien tampak kooperatif, lalu tanda tangan perawat nama terang Vivi Andriani.